Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividen itu pasti, capital gain itu bonus. Tujuan akhir dari pasar modal adalah dividen for living. Apakah benar? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, secara sekilas, ada dua keuntungan yang akan kamu peroleh apabila melakukan investasi atau pembelian saham di pasar modal. Yang pertama adalah dividen, dan yang kedua adalah capital gain. Tentu kamu sudah tahu bahwa dividen merupakan pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Nah, keduanya merupakan harapan. Manakah yang lebih pasti? Apakah dividen atau capital gain? Kamu adalah orang yang berorientasi pada apa? Dividen atau capital gain? Mari kita bahas lebih lanjut. Saya pernah membuat satu video dengan judul 9 saham bagus yang konsisten membagi dividen selama 15 tahun. Itu artinya dividen ini hampir pasti diperoleh tanpa skill sekalipun. Jadi, apabila kamu membeli suatu saham, meskipun kamu tidak memiliki skill sama sekali, ataupun meskipun kamu tidak mengetahui saham apa yang dibeli, apabila perusahaan menetapkan akan membagi dividen, maka kamu juga akan memperoleh pembagian dividen itu meskipun kamu tidak mengetahui apapun. Jadi bisa disimpulkan di sini, setiap pemegang saham pasti memperoleh dividen. Dan dari video ini, ada 9 saham yang konsisten membagi dividen selama 15 tahun. Artinya mereka tidak pernah absen membagi dividen 1 tahun pun. Seperti ADRO, ITMG, PTBA, UNTR, BMRI, BBRI, BBCA, TLKM, dan ASII. 9 saham ini tentu kamu sudah sering dengar saya bahas, begitu juga dengan banyak influencer yang lain. Karena mayoritas dari mereka merupakan saham-saham yang ada di indeks high dividend. Artinya mereka ini sudah terbukti untuk aspek dividennya, di mana konsisten membagi dividen setiap tahun. Bahkan ada yang sudah membagi dividen secara konsisten sejak IPO. Sebaliknya, untuk capital gain, itu merupakan suatu keuntungan yang akan kamu peroleh tergantung dari skill yang kamu miliki. Tentu saja intinya, kamu membeli pada harga yang murah dan menjual pada harga yang lebih mahal. Salah satu saham yang memperoleh capital gain secara konsisten bagi pemegang sahamnya adalah BBCA. Karena selama 16 tahun terakhir, sejak tahun 2009 sampai 2024, saham ini selalu menghasilkan keuntungan setiap tahunnya alias kenaikan harga saham. Ini juga sudah saya pernah buat videonya dengan thumbnail seperti ini. Nah, tapi ingat, di tahun 2008 BBCA juga sempat mengalami penurunan. Itu artinya capital gain ini belum tentu atau belum pasti kamu peroleh. Memang jika teman-teman lihat di sini, BBCA menghasilkan keuntungan yang menarik setiap tahun. Meskipun pada tahun 2015 hanya naik 0,19 dan di tahun 2020 hanya naik 1,1. Tapi di tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 naik 41%, 2019 naik 28%, 2022 naik 16%, dan seterusnya. Nah, selama 16 tahun terakhir ini, BBCA menawarkan capital gain yang menarik kepada pemegang sahamnya. Bahkan apabila kamu hanya beli, hold, dan tunggu, maka selama 16 tahun terakhir ini, portofoliomu konsisten mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kamu punya skill untuk membeli saham BBCA pada 16 tahun yang lalu, dan saham apa yang bisa seperti BBCA 16 tahun ke depan? Kita balik kepada dividen. Dividen dalam jangka pendek relatif kecil. Contohnya seperti teman-teman baca pada saham-saham yang sudah saya sebutkan tadi, untuk khususnya saham-saham pertambangan, memang di tahun 2023, saham pertambangan menawarkan dividen dengan yield di atas 10%. Kamu sudah tahu, seperti PTBA, ITMG, dan ADRO memiliki yield bahkan di atas 15%. Tapi, hal itu karena labanya naik signifikan, karena harga komoditas yang naik. Itu juga kamu tentu sudah tahu. Di tahun 2024 sebagai catatan, jumlah dividen mungkin akan berkurang karena secara laba di tahun 2023 mayoritas mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan ada yang di atas 50% berdasarkan anualisasi Q3-nya. Sebaliknya, rata-rata saham big caps menawarkan dividen dengan yield yang hanya 3-5%. Sebut saja BRI, BCA, Mandiri, Telkom, dan ASII.
yang mana lebih rendah dibandingkan bunga obligasi negara. Jadi bisa disimpulkan, dividen dalam jangka pendek untuk saham-saham big caps di luar pertambangan biasanya menawarkan yield yang relatif kecil. Sebaliknya untuk capital gain, potensi untungnya memang lebih besar seperti BBCA yang mengalami kenaikan harga 44% di tahun 2009, 32% di tahun 2010, 22% di tahun 2011, dan 13% di tahun 2012. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa potensi kerugiannya juga lebih besar dibandingkan dividen yang memiliki cash flow rutin setiap tahunnya. Nah, karena ambil contoh BBCA, jadi lihatnya dalam 16 tahun profit terus, seperti contoh ini. Tapi bagaimana dengan saham yang lain? Tentu saja ada tahun-tahun tertentu di mana bahkan mengalami kerugian di atas 10%. Itu artinya, meskipun kamu di satu sisi berpotensi mendapatkan capital gain, tapi di sisi yang lain juga kamu berpotensi memperoleh capital loss. Apakah kamu sudah menerima resiko tersebut? Jika tidak, silahkan dipertimbangkan kembali. Pertanyaannya, bagaimana cara agar risiko jadi lebih rendah dan potensi keuntungan lebih stabil setiap tahun? Menurut saya pribadi, ingat ini hanya pendapat saya pribadi. Fokus pada dividen perusahaan besar di masa depan. Mungkin saat ini dividennya memang cenderung kecil dengan yield yang hanya sekitar 5%. Tapi apabila kinerjanya terus tumbuh, labanya terus tumbuh, di masa depan bisa jadi lebih besar juga. Dividen berdasarkan kinerja laba perusahaan seperti yang teman-teman sudah tahu karena merupakan pembagian keuntungan dari laba yang diperoleh. Sedangkan capital gain berdasarkan supply and demand. Jadi, kamu lebih tertarik untuk memilih yang mana? Apakah kamu lebih bisa memprediksikan kinerja laba di masa depan atau kamu bisa memprediksikan supply and demand atau permintaan dan penjualan dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Pertanyaannya lagi, jika hanya fokus kepada dividen, tetap saja ada potensi capital loss. Ya, itu benar, karena harga saham terus bergerak naik dan turun. Ini juga saya sudah pernah buat videonya. Dalam jangka pendek, mungkin bisa saja mengalami floating loss karena ada potensi terjadi penurunan harga saham. Tapi, akan ada titik di mana total dividen yang diperoleh sudah lebih besar dari modal yang dibelikan saham. Jika kamu ingin tertarik melihatnya lebih jauh, kamu bisa nonton saja video dengan thumbnail seperti ini. Dengan kata lain, kita bisa saja sudah balik modal dari dividen saja tanpa perlu mengandalkan capital gain. Pada kondisi itu berarti dana yang floating loss itu sudah bukan modal karena seharusnya secara logika modal kamu sudah kembali dari dividen rutin yang diperoleh setiap tahun. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pembahasan di video dengan thumbnail seperti ini. Ini merupakan saham ITMG, di mana di tahun 2019 harganya pernah berada pada angka 19.571. Nah, apabila teman-teman menjumlahkan dividen 5 tahun terakhir, maka total dividen per share yang akan diperoleh sekitar 21.256. Angka ini tentu lebih tinggi dibandingkan harga ITMG di tahun 2019, tepatnya pada sekitar bulan Januari tanggal 2. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik karena dengan harga saham 20.075 di bulan Januari tanggal 2, kamu memperoleh dividen per share dengan total 21.000 selama 5 tahun hingga tahun 2023. Dengan kata lain, total dividen per share yang kamu peroleh selama 5 tahun ini lebih besar dibandingkan harga beli kamu di tahun 2019. Dengan kata lain, kamu sudah balik modal hanya dengan dividen yang diperoleh dalam 5 tahun. Itulah sedikit penjelasan tentang pertanyaan yang mana apabila dividen kita hanya fokus di situ saja, maka potensi capital loss itu bisa saja di masa depan akan terabaikan. Oke, dividen investing bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir ketidakpastian di pasar saham. Dapat cash flow atau uang gratis setiap tahun dan memberikan potensi keuntungan di masa depan. Tentu saja, ini syarat dan ketentuannya berlaku juga. Jika kamu mencari di Google, dividen investing merupakan pendekatan dalam investasi saham yang menitik beratkan pada saham-saham perusahaan yang rutin dan konsisten membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Tapi, kamu harus ingat juga bahwa kamu harus bisa memproyeksikan kira-kira di masa depan kinerjanya dapat terus bertumbuh sehingga dividen semakin besar. Dan apabila kamu membeli saat ini dengan harga yang lebih murah, otomatis dividen yield di masa depan akan menjadi lebih besar, bahkan bisa saja kamu balik modal hanya dari dividen.
Kita akan mengambil contoh satu pembahasan yang pernah saya tulis di dalam e-book Strategi Nabung Saham maupun Stock for Living, yaitu saham Bank Mandiri. Ini merupakan contoh kasus yang ada di e-book Strategi Nabung Saham yang ditulis di tahun 2021 dan e-book Stock for Living yang ditulis di tahun 2023. Jadi, contoh ini dibuat tahun 2021 sebelum terjadi kondisi yang sebenarnya di tahun 2023. Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Oke, ini merupakan cuplikan pembahasan di e-book Stock for Living. Saya mengatakan seperti ini. Berdasarkan laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2022, diinformasikan juga bahwa perusahaan berhasil membukukan laba sekitar 41,1 triliun rupiah. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan penulis di tahun 2021 sebesar 22,6 triliun rupiah. Nah, jadi karena e-book Strategi Nabung Saham ini ditulis tahun 2021, maka saya memproyeksikan kira-kira di tahun 2022 nanti laba perusahaan Bank Mandiri ini akan sebanyak apa. Nah, di tahun 2021 berdasarkan growth sebelumnya, maka saya mengasumsikan terjadi pertumbuhan sekitar 15%. Dengan kata lain, asumsinya laba Bank Mandiri di tahun 2022 sekitar 22,6 triliun rupiah. Bagaimana kenyataannya, realita yang terjadi di tahun 2022, Bank Mandiri berhasil mencetak laba sebanyak 41,1 triliun rupiah. Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan proyeksi yang saya buat. Apakah dampaknya? Nah, dampaknya adalah dividen per share yang semakin besar. Karena Bank Mandiri ini konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang cenderung stabil, mungkin sekitar 60% setiap tahun, maka dividen per share-nya mengalami pertumbuhan menjadi 264,5 di tahun 2022 setelah disesuaikan dengan stock split. Itu artinya apabila kamu membeli saham Bank Mandiri di tahun 2021 saat e-book Strategi Nabung Saham ini ditulis, maka di tahun 2023 untuk tahun buku 2022 potensi dividen yieldmu sudah bukan 5% lagi, tapi 7% hingga 9,4% berdasarkan harga saham di tahun 2021. Itu artinya terjadi kenaikan 1-2 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun saja, di tahun 2021 hingga ke tahun 2023. Inilah yang menjadi alasan kenapa untuk dividen investing, kamu tidak boleh hanya melihat dalam jangka pendek atau dalam 1 tahun saja, tapi kamu harus memproyeksikan di masa depan kira-kira pertumbuhan laba perusahaan akan seperti apa. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena proyeksi yang saya buat ini lebih rendah dibandingkan realita yang terjadi. Otomatis secara dividen, maka terjadi pengkalian dalam jumlah yang cukup besar, mengingat proyeksi yang saya buat hanya 22,6, tapi realitanya 41,1 triliun rupiah. Ini merupakan hal yang sangat menarik. Kalau kamu punya saham Bank Mandiri sejak tahun 2021 saat e-book Strategi Nabung Saham ditulis dan masih hold hingga sekarang, berapapun harga beli kamu, dividen yield Bank Mandiri paling kurang 7% di tahun 2023, bahkan bisa di atas 10% di tahun 2024 ini. Dengan kata lain, hanya dalam waktu 2 tahun, dividen yield kamu naik beggar dari yang biasanya sekitar 4-5%, kini naik hingga bahkan di atas 10% di tahun 2024 ini. Selain itu, pemegang saham Bank Mandiri juga memperoleh floating profit karena harga saham naik sangat signifikan. Bahkan kenaikannya di atas saham BRI dan BCA. Tahukah kamu kalau dividen yang saat ini receh merupakan dividen jumbo yang diharapkan 10-20 tahun yang lalu? Artinya, pemegang saham yang sudah membeli saham berkualitas sejak 10 tahun yang lalu tentu memperoleh dividen yield yang jauh lebih besar dibandingkan kita yang baru beli saham di tahun 2024. Supaya kamu lebih paham, mari simak contoh ini. Nah, katakanlah kamu invest saham BMRI sejak tahun 2014 saat harga sahamnya 2.000-an rupiah. Kamu bisa lihat pada tampilan chart berikut ini. Berarti ada 2 hal yang mungkin kamu peroleh, yaitu potensi capital gain dalam jangka panjang dan pembagian dividen rutin setiap tahunnya. Menariknya, BMRI merupakan saham yang selalu bagi dividen sejak IPO, hingga hampir bisa dipastikan saham ini mungkin akan terus membagi dividen setiap tahun. Itu artinya apabila kamu membeli saham ini di tahun 2014 dengan harga Rp2.000, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, kamu sudah dapat dividen setiap tahunnya tanpa pernah absen.
Oke, ini merupakan tampilan rekapan dari dividen yang diperoleh dari saham BMRI yang mana sudah disesuaikan dengan harga sesudah stock split. Tapi, sebagai informasi, kamu bisa cek lagi untuk datanya apakah akurat atau tidak, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, berdasarkan data ini kamu bisa lihat bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2022, untuk tahun bukunya, total dividen per share yang dibagi oleh BMRI adalah 1.136. Dan itu berarti jika kita bandingkan dengan harga beli kita di angka Rp2.000, maka bisa dikatakan sudah balik modal 57% di tahun 2023 untuk dividen tahun buku 2022. Jika teman-teman lihat di sini, untuk tahun buku 2014 mungkin kita hanya memperoleh yield sekitar 3%. Tapi angka ini akan terus bertambah seiring dengan dividen yang kita terima setiap tahunnya. Contohnya, 3% untuk tahun buku 2014. Naik menjadi 6% untuk tahun buku 2015, naik menjadi 9% di tahun buku 2016, naik 14% di tahun buku 2017, 20% di tahun buku 2018, 29% di tahun buku 2019, 35% di tahun buku 2020, 44% di tahun buku 2021, dan 57% di tahun 2022 untuk tahun bukunya. Nah, angka persentase yang kamu lihat ini bukan dividend yield, melainkan persentase balik modal dari harga pembelian kamu, yaitu Rp2.000. Jika hal ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, akan ada saatnya kamu balik modal hanya dari dividen saja. Seperti contohnya, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 untuk tahun buku 2022, kamu sudah balik modal sekitar 57%. Apabila hal ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, maka persentase balik modal kamu akan semakin besar hingga nantinya akan mencapai 100%. Jika untuk dividen tahun buku 2023 yang akan dibagikan tahun 2024 ini, BMRI memberikan dividen per share misalnya 330. Ini masih misalnya. Berarti mereka yang sudah punya saham BMRI di harga 2.000 pada tahun 2014 seperti tampilan di chart ini akan memperoleh dividen yield 16,5%. Wow, persentase yang sangat menarik. Tentunya, yield ini sudah setara dengan dividen yield saham pertambangan seperti ADRO, UMTR, ITMG, PTBA yang biasanya dividen jumbo saham tambang, kamu dapat dividen jumbo saham big banks dengan salah satu cara yang sangat sederhana, yaitu beli kemudian disimpan dalam jangka panjang. Tentunya tidak semua saham bisa seperti ini, jadi kamu harus analisa lagi karakter sahamnya, seperti apa dividennya rutin dibagikan atau tidak, dan masih banyak lagi. Nah, tapi itu kan data di tahun 2014, data masa lalu. Kita kan sudah tidak bisa beli saham BMRI di tahun 2014. Lalu bagaimana? Setidaknya ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, sediakan dana cadangan untuk membeli lebih banyak saat terjadi penurunan harga besar-besaran, misalnya di tahun 2020. Orang yang ketinggalan beli di tahun 2014 diberikan kesempatan kedua di tahun 2020. Kamu bisa lihat bahwa di tahun 2014 harga saham BMRI sekitar Rp2.000 dan di tahun 2020 saat krisis harga saham BMRI sempat juga turun hingga ke angka Rp2.000-an. Itu artinya harga saham di tahun 2020 sesudah stock split mirip seperti harga saham di tahun 2014. Apabila kamu tidak bisa membeli saham ini di 2014 karena sudah ketinggalan atau karena memang belum punya uang, kamu diberikan kesempatan kedua untuk membeli di harga yang relatif sama di tahun 2020 ini. Ini merupakan salah satu kesempatan emas untuk membeli saham blue chip dengan harga yang lebih murah yang mana sangat jarang orang memperolehnya. Yang kedua, analisa dan proyeksikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Apakah punya kemungkinan dividennya berlipat ganda atau tidak? Jika iya, berarti pada kondisi normal harusnya laba perusahaan berlipat ganda juga. Misalnya, dividen untuk tahun buku 2023 kita asumsikan 330 per lembar saham. Dengan harga beli Rp7.000 untuk saham BMRI, berarti dividen yieldnya sekitar 4,7%. Nah, jika di masa depan dividennya bisa menjadi 660 atau double, dengan harga beli Rp7.000 saat ini, dividen yield kamu di masa mendatang bisa menjadi 9,4%. Tapi ingat, ini adalah kemungkinan. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Intinya,
Kita tidak bisa mengubah masa lalu karena sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan masa depan. Jika sekarang dividen yield 4%, bukan tidak mungkin di masa depan yieldnya menjadi di atas 10%. Meskipun begitu, kamu juga harus realistis. Karena melipat gandakan dividen berarti melipat gandakan laba. Dan hal itu tidak akan tercapai hanya dalam waktu 1-5 tahun, bahkan 10 tahun. Yang jelas, berapapun laba perusahaan, pastikan dia rutin bagi dividen. Jadi semakin lama, kamu semakin balik modal. Kalau kamu mau belajar tentang dividen investing dengan lebih detail, mungkin 2 ebook ini bisa membantu. Di sana ada beberapa pembahasan tentang dividen investing yang mungkin bisa bermanfaat untuk memperluas cara berpikirmu. Cara belinya silahkan chat WA saja di nomor di akhir video. Nah, ada satu poin penting yang ingin saya bahas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kenaikan dividen per share dari tahun ke tahun ini tentu tidak lepas dengan kenaikan laba saham Bank Mandiri dari tahun ke tahun. Laba Bank Mandiri di tahun 2014 tentu lebih kecil dibandingkan laba Bank Mandiri di tahun 2022, 2023, dan seterusnya. Kita tidak tahu di masa depan akan terjadi seperti apa. Mungkin saat ini kamu melihat angka laba Bank Mandiri 55 triliun itu sudah sangat besar. Dan untuk melipat gandakan laba tersebut tentu merupakan hal yang hampir mustahil terjadi. Dengan kata lain, untuk mengharapkan dividen per share berlipat ganda, kamu juga harus berharap laba perusahaan ini berlipat ganda. Pertanyaannya, apakah di masa depan Bank Mandiri ini tidak mungkin memperoleh laba yang berlipat ganda? Kita tidak tahu seperti apa kondisinya di masa depan. Tapi, jika melihat data di masa lalu, seperti video yang sudah pernah saya buat, 7 saham besar tumbuh berlipat ganda, kamu akan memperoleh informasi yang menarik di mana dulunya saham-saham dengan laba yang saat ini kita lihat besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dulunya hanya memperoleh laba 1 triliun saja atau bahkan di bawah 10 triliun. Tapi kini di tahun 2023 kamu bisa lihat mereka mencetak laba di atas 20-30 triliun yang mana angka tersebut sudah naik sangat signifikan dibandingkan awal tahun 2000-an. Itu merupakan salah satu hal yang kamu bisa pertimbangkan untuk kedepannya seperti apa. Mungkin saat ini laba kita bisa lihat sangat besar, tapi bukan berarti tidak mungkin di masa depan labanya akan tumbuh lebih besar lagi. Apakah perusahaan yang saat ini kita lihat sudah besar, kedepannya sulit untuk menjadi besar lagi? Nah, ini merupakan fakta yang bisa teman-teman lihat berdasarkan data laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2003 yang disajikan dalam miliar. Teman-teman bisa lihat di sini, di tahun 2023 laba BMRI hanya 4,5 triliun rupiah. Dan tentu saja teman-teman sudah tahu, berdasarkan data laporan keuangan per tahun 2023, laba Bank Mandiri berada di angka 55,1 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 33,7% dibanding tahun sebelumnya. Nah, jika teman-teman lihat di sini, dalam jangka panjang, berdasarkan perbandingan pertumbuhan laba dalam 21 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2003 hingga 2023, laba Bank Mandiri naik dari 4,5 triliun menjadi 55,1 triliun rupiah. Jika saat ini kamu lagi di tahun 2003 dan melihat laba Bank Mandiri sebesar 4,5 triliun seperti tampilan berikut ini, tentu kita akan mengatakan rasanya tidak mungkin laba perusahaan ini bisa naik 10 kali lipat dalam jangka panjang. Masa perusahaan laba 4,5 triliun diproyeksikan labanya naik menjadi 45 triliun? Yang benar saja. Tapi pada kenyataannya seperti apa? Hal ngawur yang orang lihat di tahun 2003 menjadi nyata di tahun 2023. Bahkan kenaikan BMRI lebih dari 10 kali lipat dengan laba 55 triliun rupiah. Mungkin saja orang ngawur yang membeli saham BMRI di tahun 2003 baru akan percaya di tahun 2023 saat banyak orang logis yang melihat fakta yang ada. Tentu kamu sudah melihat fakta yang saya tampilkan ini, di mana laba Bank Mandiri naik dari 4,5 triliun menjadi 55,1 triliun rupiah. Mungkin jika kita lihat data ini di tahun 2023 rasanya menjadi biasa saja. Tapi bagaimana jika di tahun 2003 ada yang memproyeksikan bahwa di masa depan laba Bank Mandiri akan naik 10 kali lipat? Apakah orang tersebut bisa dipercaya di tahun 2003 dan bagaimana kondisinya saat ini? Memang benar, semakin panjang durasi waktu yang digunakan, growth seharusnya menjadi lebih rendah karena kemungkinan pertumbuhan menjadi lebih sulit.
Itu artinya dari sisi nominal akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar juga. Tapi ingat, sulit bukan berarti tidak mungkin. Misal, dalam jangka pendek menghasilkan growth 15% itu sangat mudah, tapi dalam jangka panjang menjadi lebih sulit. Dan saya setuju dengan hal ini. Meski begitu, ingatlah bahwa persepsi kita di masa sekarang di tahun 2023 merupakan persepsi masa depan orang yang dulu sudah mengenal pasar modal di tahun 2003. Jadi, yang saya mau katakan adalah kita jangan mengkotak-kotakan situasi yang kita lihat saat ini di masa depan, begitu juga dengan situasi di masa lalu dengan saat ini. Setiap masa ada momentumnya masing-masing. Kita tidak tahu di masa depan akan terjadi seperti apa. Mungkin saja labanya bisa naik berkali lipat, tapi ada kemungkinan juga labanya turun cukup dalam. Ini merupakan perbandingannya dengan proyeksi jangka pendek. Proyeksi pertumbuhan laba Bank Mandiri untuk tahun 2023 sudah pernah saya buat di tahun 2020 yang ditulis di e-book Strategi Nabung Saham. Nah, di tahun 2020 saya proyeksikan di tahun 2023 kira-kira dengan pertumbuhan laba 15% secara konstan, laba Bank Mandiri akan menjadi 26 triliun rupiah. Tapi kenyataannya seperti apa? Seperti yang teman-teman tahu, di tahun 2023 ternyata laba Bank Mandiri naik menjadi 55 triliun rupiah. Itu artinya proyeksi yang saya buat 3 tahun lalu meleset karena menjadi lebih rendah. Padahal kenyataannya laba BMRI naik mencapai 55 triliun rupiah. Nah, apabila kamu ingin mempelajari lebih lanjut terkait pembahasan yang saya buat di tahun 2020 di e-book Strategi Nabung Saham, kamu bisa membeli e-book ini pada nomor di akhir video ini. Dalam jangka pendek sekitar 3 tahun dari tahun 2020 ke tahun 2023, kamu bisa lihat bahwa proyeksi yang saya buat untuk growth laba BMRI sebesar 15% itu meleset. Karena ternyata growth labanya lebih besar dari 15%. Saya proyeksikan laba BMRI 26 triliun di tahun 2023, tapi nyatanya tumbuh menjadi 55 triliun alias naik 2 kali lipat. Tapi pertanyaannya, jika saya proyeksikan laba BMRI dengan kenaikan 15% setiap tahun untuk tahun 2020 ke tahun 2034, apakah masih realistis ataukah itu merupakan hal yang ngawur? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini juga masih merupakan pembahasan yang saya buat di e-book Strategi Nabung Saham yang ditulis di tahun 2020 hingga tahun 2021. Dengan menggunakan proyeksi growth 15%, berarti diasumsikan pada tahun 2034 dengan asumsi growth yang konstan, BMRI akan mencetak laba di atas 100 triliun rupiah. Pertanyaannya, apakah hal ini mungkin? Nah, seperti tadi kita sudah bahas, di tahun 2003, laba Mandiri hanya 4 triliun rupiah saja. Untuk memproyeksikan laba tersebut naik 10 kali lipat dalam waktu 21 tahun ke depan, rasanya itu merupakan hal yang mustahil. Sama seperti kondisi pada hari ini di tahun 2023. Apakah dengan laba 55 triliun, kita bisa percaya bahwa dalam beberapa waktu ke depan, laba Mandiri ini akan naik 1 kali lipat sehingga menjadi 100 triliun rupiah? Apakah hal itu mungkin? Tidak ada yang tahu. Bisa saja iya, bisa juga tidak. Sekarang mari kita simak perbandingan simulasi growth konstan dan realita yang terjadi untuk laba BMRI dalam 21 tahun terakhir. Nah, ini merupakan proyeksi yang kita buat. Misalnya, kita berada di tahun 2003 dengan laba 4,5 triliun. Jika kita menggunakan growth konstan sebesar 15% setiap tahunnya, maka di tahun 2023, proyeksi laba BMRI akan menjadi 74,9 triliun rupiah. Bagaimana realitanya? Dengan laba realita di tahun 2023 sekitar 50-an triliun, itu artinya sebenarnya growth laba BMRI hanya sebesar 13,2% apabila kita tarik mundur sejak tahun 2003 sampai tahun 2023. Nah, itu artinya terdapat selisih dengan nominal yang tidak terlalu besar. Dalam jangka panjang, 21 tahun misalnya, growth Mandiri memang tidak 15%, tapi hanya sekitar 13,2% saja. Meskipun begitu, selisih growth proyeksi dan realita sebenarnya tidak berbeda terlalu jauh. Tapi kembali lagi, kamu ada di posisi mana saat melihat ini? Apakah di masa sekarang atau di masa lalu? Jika kamu melihat di masa lalu, mungkin akan terasa sangat mustahil untuk mengalami peningkatan laba yang sangat signifikan. Tapi apabila kamu melihat hal ini di masa sekarang, mungkin kamu melihat untuk proyeksi dalam waktu 21 tahun yang lalu,
rasanya menjadi masuk akal. Itu merupakan perbedaan persepsi dari sudut pandang kamu melihat hal ini. Kesimpulannya, yang pertama, dividen yang dibagi berasal dari laba. Jadi, jika berharap dividen lebih besar atau bisa dividen investing, berarti kamu harus berharap perusahaan hasilkan laba lebih banyak. Kedua, pertumbuhan laba memang tidak konstan setiap tahun. Tapi apabila kita mengambil data berdasarkan historical, proyeksinya menjadi sedikit akurat. Yang ketiga, jika saat ini kita melihat laba perusahaan besar 21 tahun yang lalu, kita akan mengatakan laba tersebut kecil. Tapi mereka yang hidup 21 tahun yang lalu dan mendengar proyeksi laba 21 tahun ke depan, akan banyak yang berpikir hal itu tidak masuk akal. Dan yang keempat, tidak ada yang bisa menebak masa depan. Yang bisa kita lakukan hanya proyeksi. Apakah proyeksi itu tepat? Tidak ada yang tahu. Bisa iya, bisa juga tidak. Pasar modal penuh dengan ketidakpastian. Jangan pernah percaya 100% kepada siapapun termasuk kepada saya. Proyeksi yang saya buat bisa benar, tapi bisa juga salah. Kalau kamu ikuti silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena kamu beli saham dengan uang kamu sendiri. Kalau profit nikmati sendiri, kalau rugi juga kamu tanggung sendiri. Setidaknya dengan video ini kamu punya sedikit referensi untuk cara berpikir dalam jangka panjang. Jangan hanya lihat donat dari lubangnya, tapi lihat donat dari rotinya. Meski begitu, ingatlah bahwa laba perusahaan tidak selalu tumbuh dan bisa saja terjadi penurunan. Jadi kalau kamu siap untuk pertumbuhan laba, kamu juga harus siap jika laba perusahaan berkurang. Oleh karena itu, selalu kenali risikomu dulu sebelum membeli saham. Di video ini kita hanya fokus bahas soal laba dan dividen serta tidak bahas capital gain. Apabila kamu mau masukkan unsur capital gain, coba bisa buat simulasimu sendiri. Mungkin hasilnya akan lebih luar biasa. Semangat untuk terus belajar. Tidak ada orang yang terlalu pintar dan tidak ada orang yang terlalu bodoh. Jangan menyerah. Selagi berusaha, pasti ada. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, strategi nabung saham di stock market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.